mengadopsi kucing karena apa ya, kemarin ngeliat nggak tahu, aku tuh suka mencoba menahan diri setiap kali kalau misalnya lihat ada kucing di jalan, mencoba menahan diri. Tapi kali ini kayaknya dinding pertahananku runtuh, jadi akhirnya ya udah mengadopsi kucing yang lucu sekali, memikat hati kami sekeluarga. Kucing kampung atau kalau kata ownernya sih kucing kampung gitu. Domestik ya bilangnya. Ya, kasiannya kucing dibilangin kampung, kasian loh. Kucing domestik maksudnya benar-benar nggak ada yang ras-ras khusus gitu. Syaratnya susah nggak sih? Karena apa kalau pengen ya udah tinggal ambil aja gitu? No, kalau ini tuh kalau yang syarat susah mungkin karena yang mereka punya, maksudnya pedigree ya, punya surat khusus apa segala macam. Kalau yang ini kan benar-benar ada owner yang memiliki kucing itu ditaruh di kafenya, terus dari itu dia juga sebenarnya udah ada niatan mau ngadopsiin, tapi pokoknya niatnya gitu, kalau ada yang nanyain aku akan kasih, tapi kalau nggak ada yang nanyain ya udah gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa waktu itu hari itu tuh bener-bener kayak kita pegang-pegangan, so anakku juga megangin, so gitu suamiku videoin segala macam, terus gitu tiba-tiba kayak tercetus sama anakku yang bilang bawa pulang yuk. Sementara di rumah aku tuh udah banyak banget, tadinya tuh ada 24 kucing. Wow. Dan semuanya adopsi? Yang adopsi ada kurang lebih 8 atau 6 gitu. Terus ya udah itulah, kalau nggak suamiku yang tiba-tiba bawa pulang kucing, kalau nggak tiba-tiba kita lagi di jalan lihat kenapa ini gitu ada di jalan dan kurus sekali kasihan. Terus ada yang kita adopsi entah kenapa, ada yang satu tuh aku ingat banget namanya Flip. Dia tuh bener-bener kucing, I don't know why I fell in love. Kita tuh lagi sepedaan, tiba-tiba lagi sepedaan istirahat, terus tiba-tiba ngeliat kok kucing ini lucunya tuh bukan physically lucu ya. Kalau yang kali ini tuh memang alhamdulillah kebetulan dia lucu gitu. Kalau yang waktu itu tuh bener-bener kucing kurus, krempeng, matanya udah nanahan dan segala macem. Tapi entah kenapa itu tiba-tiba dia datang kayak, kok dia datang? Terus aku pergi gitu kan, dia datengin lagi. Nggak tega. Akhirnya di sepedaku tuh ada tasnya gitu. Tiba-tiba, nah ikut ya. Terus masukin ke dalam tas, dikeluarin gitu, udah dia gitu. Sepedaan loh. Sepanjang sepeda dia kepalanya cuma keluar gitu doang. Udah gitu. Ya udahlah ini mah meant to be gitu. Jadi akhirnya kita bawa ke dokter, vaksin, semua segala macam, cek general check-up-nya. Alhamdulillah baik, ya udah akhirnya digabungin sama keluarga kucingku lah yang lain. ada budget khusus dari Aku nggak, kalau buat kucing mungkin nggak diniatin ada budget tertentu, tapi bismillah semoga niat kami adalah memberikan kehidupan yang baik, rezekinya insya Allah datang dengan sendirinya lah. Aku sih cuma gitu aja deh, diikhlasin aja. pertama kali apa itu kak? Sebanyak itu ngurusnya bagaimana? Ngurusnya alhamdulillah deh, maksudnya kayak dibagi, jadi dia tuh ada yang di kucing di bawah, ada kucing yang di kamar gitu. Karena kucing yang di kamar itu adalah kucing yang istilahnya yang satu nggak ada bulunya, jadi kan aman gitu kan. Yang satu kita adopsi dan ternyata dari krempeng banget sampai sekarang jadi gemuk banget, jadi kayak lucu banget. Oke, dia jadi indoor cat gitu. Terus yang kemarin yang baru kita adopsi juga jadi kucing di atas juga, jadi di atas cuma ada 3 di kamar kita, selebihnya itu ada di bawah dan udah gitu lah. Ini liburan anak sekolah memang bermain bersama kucing atau seperti apa sih kak liburannya? Liburan, kita memang dikala perekonomian lagi begini, jadi tahun ini kita tidak, dan juga mungkin alhamdulillah juga kan lagi ada promo film-film gitu, jadi memang di kali ini kita liburannya tuh nggak kemana-mana, sekalian nabung ya, anakku udah 1 SMA, bentar lagi mau kuliah, jadi kayak ngomong ke keluarga gitu, liburan nanti dulu kita nabung sama fokus ya udah promosi film. Salah satunya adalah karena dia juga kan dia pejuang mafia tanah, kan dia pejuang mafia tanah lagi rame-rame nih. Satu lagi ya. Kak, mafia tanah bagaimana? Pejuang mafia tanah. Mengenai mafia tanah. Oke. Mengenai kasus mafia tanah, Derina sama keluarga masih berjuang karena gini, secara surat sebenarnya itu sudah ada di kami. Tapi sampai detik ini kami masih dituntut terus. Jadi sebenarnya sekarang bukan urusannya persuratan lagi, tapi lebih ke pengadilan gitu loh. Jadi kita seminggu tuh masih ada 3 sidang. Jadi seminggu tuh masih ada 3 sidang. Jadi mengertilah teman-teman kenapa kadang-kadang tiba-tiba misalnya Nirina lagi on Instagram, kadang-kadang off
setidak-tidaknya kita di sini terus berjuang dan usahain, karena sampai sekarang keluarga Nirina dan Nirina tuh masih terus mengupayakan keadilan buat kami dan selesai masalah ini untuk kami sekeluarga. Nah, tadi hubungan Kak sama Asyanti kemarin soal mafia tanah mungkin seperti apa Kak? Nah kan lagi liburan sekolah tadi kan bilang harganya lagi turun, nah kan harga bahan pokok juga lagi naik. Iya Kak. Seperti apa mungkin? Pokoknya ya kita sih gini, sebagai seorang, kadang-kadang gini ya, orang kan suka ngeliat, oh jadi artis tuh enak gitu kan, pasti tidak ada masalah apa segala macam. Artis juga manusia, entertainer juga manusia, kalau teman-teman semua juga lagi merasakan hiruk pikuknya perekonomian kita ini, kami pun juga sama gitu. Makanya kalau misalnya kamu juga ngeliat gitu, apakah Nirina sekarang lagi liburan apa segala macam gitu, no, karena ya kembali lagi, sekarang kita hidup untuk skala prioritas. Prioritas Nirina apa? Anak-anak Nirina sampai ke jenjang perguruan tinggi yang memadai dan suka dan cocok buat dia gitu kan. Jadi kami sekarang ini sedang mengefisiensikan pengeluaran, jadi mengencangkan ikat pinggang. So sebenarnya liburan itu kan bukan masalah di mananya ya, tapi kan dengan siapanya. Jadi kali ini kami sekeluarga benar-benar ya udah pengeluaran lagi ditahan semuanya. Ya udah kita bersenang-senang bersama keluarga dan bersama kucing di rumah. Kemarin bukannya udah terselesaikan. Belum masih berjuang. Masih di Kata Alisa juga rasanya bersama. Ya semoga negara bisa kembali lagi ya, maksudnya semoga dari pemerintah juga bisa memegang janjinya untuk memberantas mafia tanah, karena sebagai salah satu korban ngerasain banget perjuangannya lama banget. Ayo dong pemerintah gitu, kalau memang niatnya adalah untuk memberantas mafia tanah, jangan nunda untuk nanti generasi berikutnya atau segala macam. Kalau memang niatnya untuk memberantas mafia tanah ya sekarang gitu loh, karena sudah terlalu banyak korbannya, bukan hanya kami dari entertainer, bahkan dari masyarakat biasa. Jadi kami sekarang menuntut untuk pemerintah, hayo berantas mafia tanah, let's go. Apa yang kita harus lakukan? Tolong bimbing kami, tolong kasih tahu seperti apa penyelesaiannya, dan tolong diselesaikan secara tuntas. Asyanti ngomongin apa sih? Asyanti ngomongin apa nih Kak? Itu berapa? Jangan dulu. Aku belum rasa Kamu sadar Stres ya balik-balik. Nah Kakak udah berapa tahun nih Kak? Tinggal tahapnya apa berarti sebenarnya kalau tahap aku sekarang tinggal nunggu ingkrah di pengadilan gitu, karena mereka tuh dari pihak yang menuntut saya yang adalah sudah dipenjarakan, dan saya tidak mengerti kalau sudah dipenjarakan ternyata masih bisa menuntut juga, dan menuntutnya benar-benar banding lagi, dan bahkan Nirina ini sekarang lagi menjalankan 3 persidangan ini dari orang yang sama yang sudah kami penjarakan gitu. Makanya jadi kayak mikir gitu, gimana ya caranya kita mau percaya sama pemerintah kalau ternyata ini aja nggak diselesaikan. Buat kasus Nirina aja yang sudah viral itu sampai sekarang enggak, secara surat sudah secara surat sudah terselesaikan, tapi sekarang secara persidangan masih bergulir terus gitu. Nirina nunggunya adalah untuk ingkrah ketok palu udah selesai gitu kan, karena dengan itu Nirina bisa bekerja dengan tenang, syuting film dengan tenang gitu. Sekarang kan kayak otaknya tuh kebagi-bagi, makanya kemarin kalau misalnya teman-teman tahu, akhirnya kemarin Nirina burn out. Seorang Nirina yang adalah ekstrovert banget dan kayak hahaha banget, kemarin akhirnya kayak gitu, bener-bener kayak off gadget, nggak mau ketemu sama orang apa segala macam. Nirina berharap bahwa dari pemerintah ini benar-benar menegakkan pokoknya janjinya, sehingga tidak banyak lagi orang yang bisa menghadapi kasus seperti ini. Bahkan sekarang ini lagi banyak-banyaknya banget lagi kan. Jadi please ayo, kalau memang janji tolong ditepatkan. Dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan Hanya Namamu dalam Doaku mulai tanggal 21 Agustus 2025. Supaya Nona nggak sedih lagi kalau kamu semua pada nonton kan jadinya. Terima kasih. Total 13 bener nggak? 4 tahun kayaknya. 4 tahunan. Penjara berapa tahun nggak itu Kak? Nirina isi penjara berapa tahun nggak? Siapa? Itu di penjara berapa tahun? Sejauh ini katanya 12, tapi kok pertanyaan Nirina adalah Lanjut lagi nggak? ya, pertanyaannya cuma satu. Kok
oknum notarisnya udah bebas ya, dan bahkan dengar-dengar katanya lagi mengurus suratnya dengan izin yang baru. Kok bisa ya?